Pernah nggak sih ngerasain pas Ramadan udah deket, kok rasanya semangatnya gitu-gitu aja ya? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya motivasi sejati di balik Ramadan dan gimana caranya kita bisa mengubah mindset kita buat menyambut bulan yang super istimewa ini. Mungkin kedengeran lucu ya, tapi jujur deh, pertanyaan ini kayaknya relate banget buat sebagian dari kita. Nah, ini nih yang jadi problem utamanya, yang mau kita bahas tuntas. Kenapa ya? Kok banyak dari kita yang rasanya kayak kekurangan bensin motivasi gitu pas Ramadan mau datang? Jadi, kenapa sih Ramadan kadang terasa lebih kayak tugas atau kewajiban daripada sesuatu yang kita tunggu-tunggu dengan gembira? Well, sering banget akarnya itu cuma satu loh. Kita mungkin lupa. Lupa sama tujuan besarnya, lupa sama apa sih untungnya buat kita di balik ibadah puasa ini. Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, untuk bener-bener ngerti kenapanya, kita nggak bisa cuma lihat aturannya doang. Kita harus mundur sedikit, lihat jawabannya langsung dari sumbernya. Coba kita time travel sedikit ke masa di mana perintah puasa ini pertama kali turun. Dan kalian akan lihat, ini bukan soal beban sama sekali, tapi justru sebuah kehormatan. Coba bayangin situasinya ya. Di Madinah, komunitas muslim yang baru terbentuk itu diejek, dianggap nggak punya tradisi sendiri. Terus, boom, turun wahyu yang mengubah arah kiblat ke Ka'bah. Itu momen penegasan identitas. Dan nggak lama setelah itu turun lagi perintah puasa Ramadan. Jadi ini bukan sekedar aturan baru, ini adalah jawaban ilahi. Sebuah penanda identitas, sebuah sumber kebanggaan buat mereka. Nah, dari sini kita masuk ke jantung pembahasannya. Karena yang keren banget itu, ayat yang nyuruh kita puasa itu nggak cuma berhenti di perintahnya doang. Ayat itu juga ngasih tahu kita kenapa kita harus puasa. Apa sih tujuan utamanya? Dan ini jauh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus. Lihat deh, ayatnya jelas banget di ujungnya. Tujuannya bukan supaya kita merasakan lapar, bukan, tapi agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu kayak prosesnya, training campnya. Tapi goalnya, tujuannya, itu adalah mencapai sebuah kondisi spiritual yang super spesial, yang namanya takwa. Oke, jadi takwa itu apa sih sebenarnya? Coba deh bayangin, takwa itu kayak semacam God consciousness, sebuah kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan, yang terus-menerus ngebimbing setiap keputusan kita, setiap tindakan kita, bahkan setiap pikiran kita sehari-hari. Ia jadi perisai sekaligus pemandu. Nah, ini nih yang penting banget buat kita pahami. Takwa itu kuncinya. Kunci buat membuka semua harta karun Ramadan. Jadi kalau puasa itu perjalanannya, tempat latihannya, maka takwa inilah hadiah utamanya, harta karun yang kita cari. Dan di dalam harta karun inilah semua janji-janji luar biasa dari Allah itu tersimpan. Terus, isi harta karun takwa ini apa aja emangnya? Al-Quran itu nggak bikin kita nebak-nebak. Justru dikasih peta jalannya, dikasih tahu dengan jelas apa aja sih ganjaran dan manfaat yang bisa literally mengubah hidup kita kalau kita berhasil mencapainya. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini bukan cuma janji-janji buat di akhirat nanti ya. Perjalanan takwa ini adalah tentang perbaikan nyata yang bisa kita rasain langsung di kehidupan kita sekarang, di dunia ini. Dan tentu saja berlanjut sampai ke akhirat. Ini dia nih poin krusialnya. Al-Quran itu ngasih hubungan sebab akibat yang jelas banget. Kamu bertakwa, kamu bakal beruntung. Itu artinya bahagia dan sukses. Kamu bertakwa, Allah sendiri yang akan ngajarin kamu, nambahin ilmu kamu. Kamu bertakwa, dijamin bakal dikasih jalan keluar dari setiap masalah. Dan dikasih rezeki dari arah yang nggak kamu duga-duga. Dan tentu saja, puncaknya, surga. Nah, begitu kita paham apa untungnya buat gue, otomatis mindset kita itu langsung berubah total. Beda banget. Dan perbedaannya ini kelihatan jelas banget kalau kita bandingin pertanyaan-pertanyaan dari generasi pertama umat Islam dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya sering kita dengar di zaman sekarang. Lihat deh bedanya. Pertanyaan para sahabat itu isinya, gimana caranya biar saya tetap dapat pahalanya? Gimana cara gantinya biar takwa saya tetap tercapai? Semangatnya itu, semangat memaksimalkan. Sekarang bandingin sama pertanyaan modern. Batas akhir sholat maghrib kapan ya? Khutbahnya kira-kira berapa lama? Ramadan selesainya kapan? Kedengeran kan bedanya? Fokusnya lebih ke apa sih syarat minimumnya? Kontras yang tajam ini nunjukin akar masalahnya dengan jelas banget. Saat kita nggak sadar apa untungnya buat kita, apa manfaat besarnya, ya jelas aja sebuah ibadah bakal terasa kayak beban, kayak tugas. Bukan lagi sebuah kesempatan emas yang harus kita kejar dan prioritaskan. Jadi pada akhirnya, motivasi yang benar-benar nendang itu nggak datang dari luar. Motivasi sejati itu lahir dari dalam. Dari pemahaman kita tentang mengapa kita melakukan ini. Dari kesadaran bahwa ada ganjaran super besar yang benar-benar bisa mengubah hidup kita, yang udah disiapin buat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kembali ke kita masing-masing. Gimana cara kita mempersiapkan diri buat ngejemput semua itu?